Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak saya sudah meninggal ketika saya awal-awal menikah dan mempunyai anak yang masih kecil-kecil. Selisih meninggalnya ibu dan bapak saya hanya 2 tahun. Ibu meninggal pada usia sekitar 55 tahun dan bapak saya 2 tahun kemudian meninggal pada usia sekitar 68 tahun. Dulu sebelum beliau meninggal, saya pernah membayangkan gimana jika meninggal oleh bapak dan ibu saya, betapa takut dan sedihnya jika beliau nanti meninggalkan kami. Tapi ternyata ketika hal itu terjadi, ketika Allah telah menakdirkan bapak dan ibu saya untuk menghadapnya, ternyata Allah memberikan perasaan yang berbeda kepada saya. Waktu itu saya merasa benar-benar ikhlas, merasa bahwa ini yang terbaik untuk bapak dan ibu saya, dan saya merasa yakin bapak dan ibu saya akan merasa lebih bahagia, lebih tenang menghadap Allah. Pada saat kematian ibu saya, sebelumnya saya tidak mempunyai firasat, tetapi sebelum meninggalnya beliau beberapa hari, beliau bercerita kepada saya bahwa beliau pada suatu malam merasa sangat bersalah, sangat berdosa, mengingat kembali kesalahan-kesalahan, kekhilafan yang pernah beliau lakukan. Dan waktu itu beliau terus beristighfar sepanjang malam. Dan ternyata beberapa hari kemudian beliau meninggalkan kami. Jika mengingat sebelumnya ibu pernah bercerita kepada saya bahwa ibu sepanjang malam beristighfar kepada Allah, saya merasa bersyukur karena Allah telah memberikan petunjuk kepada ibu saya untuk memohon ampun kepadanya. Semoga dengan demikian beliau menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa dan diterima semua amal kebaikannya. Amin. Bapak saya 2 tahun kemudian menyusul ibu, meninggal di usia sekitar 68 tahun. Kalau bapak saya ada firasat yang menunjukkan bahwa beliau ada pertanda bahwa dalam waktu dekat beliau akan menghadap Allah. Pada suatu hari beliau bercerita kepada saya tadi melihat di depan pintu kamar ada 2 orang pemuda tampan-tampan, tetapi kok yang saya lihat hanya separuh badan ke atas, separuh badan ke bawah, tidak terlihat. Begitu Bapak sampaikan kepada saya pada suatu hari. Mendengar cerita Bapak itu saya cukup terkejut, karena di rumah tidak ada 2 orang pemuda yang seperti digambarkan Bapak, dan saya merasa punya keyakinan bahwa itu adalah malaikat yang telah diperintah oleh Allah untuk jemput Bapak saya. Mengapa saya punya keyakinan seperti itu? Karena selama ini saya sering mendengar dari beberapa kesaksian tetangga, kesaksian kerabat, bahwa sebelum meninggal ada beberapa di antara mereka mendapatkan firasat ditemui oleh 2 orang. Entah itu dalam keadaan nyata maupun dalam mimpi. Mungkin yang bersangkutan pun juga ada yang menceritakan pernah melihat sebelum beliau itu meninggal 2 orang. Tetangga saya bahkan bercerita bahwa sebelum tetangganya meninggal, dia bermimpi bahwa malam itu dia melihat ada 2 orang laki-laki besar-besar badannya seperti preman sedang berdiri di depan rumah tetangganya, dan ternyata keesokan harinya tetangga tersebut meninggal dunia. Jadi dari cerita-cerita yang pernah saya dengar bahwa sebagian orang
pernah menyaksikan ada 2 orang yang datang di rumah atau di sekitar rumah seseorang. Ternyata memang orang-orang tersebut kemudian dipanggil oleh Allah. Saya memiliki keyakinan bahwa itu adalah pertanda bahwa Allah sedang mengirim malaikat maut untuk menjemput bapak saya. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa yang dilihat oleh bapak 2 orang pemuda tampan yang terlihat hanya separuh badan ke atas, sedangkan separuh badan ke bawah tidak terlihat. Kemudian saya menceritakan ini kepada suami saya, dan suami saya berpendapat bahwa kemungkinan bapak saya belum ikhlas. Yang membuat bapak saya belum ikhlas mungkin karena masih ada adik saya yang perempuan sudah bekerja tapi belum menikah, dan adik saya laki-laki sudah lulus sarjana tapi belum mendapat pekerjaan yang selayaknya. Mungkin itu menjadi pemikiran beliau selama ini. Sehingga ketika Allah menakdirkan untuk memanggil beliau, beliau masih punya beban di dalam pikirannya memikirkan bagaimana ke depan dari masa depan adik-adik saya tersebut. Mendengar pendapat suami saya itu, saya sependapat, dan kemudian saya berusaha untuk membina keikhlasan bapak, membina perasaan bapak agar tidak terlalu memikirkan kedua adik saya tersebut. Saya sering berbincang kepada bapak saya untuk tidak usah memikirkan bagaimana nanti nasib kedua adik saya tersebut. Keduanya sudah menjadi tanggungan Allah, dan harus percaya ketika sudah berusaha dan mendoakan mereka, maka insya Allah Allah akan mengabulkan. Dan memang benar, ternyata setelah kejadian tersebut, beberapa hari berikutnya bapak yang mulanya terlihat sehat seperti biasa, tiba-tiba terkena diare berat. Diare berat yang sampai diberi obat tidak mempan, tidak bisa menghentikannya, kemudian sampai bapak lemas. Di rumah akhirnya diinfus biar beliau memiliki tenaga. Tapi ternyata sekitar, seingat saya 2 hari setelah itu, beliau benar-benar menghadap Allah. 3 hari kemudian saya mendapat mimpi ayah saya. Waktu itu di dalam mimpi saya menunjukkan kepada saya di mana beliau sekarang berada. Beliau berkata, "Ning, aku saiki ning kene. Ning, saya sekarang di sini." Dan yang terlihat waktu itu perabotan-perabotan seperti kursi almari yang terbuat dari kayu dan diukir dengan ukiran yang sangat indah, tebal, dan sangat dalam ukirannya. Saya belum pernah melihat ukiran sebagus itu sampai sekarang di sekitar saya, yang pernah saya ketahui. Ketika saya bangun, saya bersyukur kepada Allah bahwa Bapak mendapat tempat yang begitu indah. Dan saya percaya itu semua karena amal ibadah Bapak selama ini. Bagaimana Bapak menjadi seorang yang sangat sabar, ikhlas, dan sangat dermawan. Bapak sangat demokratis kepada anak-anaknya, tidak pernah memaksakan kehendak kepada kami, dan beliau juga sangat dermawan, suka menolong orang-orang yang beliau anggap membutuhkan pertolongannya. Beliau juga sangat ramah kepada siapapun, dan saya lihat amanah dalam menjalankan kewajiban beliau. Jadi saya percaya jika memang yang datang pada waktu sebelum beliau meninggal, 2 orang pemuda yang tampan-tampan di mata Bapak tersebut memang adalah malaikat pencabut nyawa yang diperintah oleh Allah untuk mendatangi Bapak dalam keadaan yang sangat baik. Dan saya juga percaya bahwa dalam mimpi tersebut insya Allah itu juga petunjuk dari Allah bahwa Bapak mendapatkan tempat yang baik. Amin.
Saya menceritakan ini bukan untuk membanggakan orang tua saya, tetapi saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa benar memang adanya malaikat yang menjemput seseorang sebelum meninggal, dan setelah meninggal ada tempat bagi kita yang sudah meninggal, ditempatkan di tempat sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis bisa dibuktikan dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh sebagian dari kita semua. Dan kesaksian dari beberapa orang itu bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk meyakini bahwa memang janji Allah itu benar. Semoga kita semuanya telah mendapat petunjuk dan perlindungan serta pertolongan dari Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.